Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya sehingga di hari yang ke-6 ini kita masih punya kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah, terutama melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya bulan suci Ramadan ini adalah merupakan tanda cintanya Allah terhadap hambanya. Cintanya Allah terhadap umat manusia, terutama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak sedetik pun, tidak semenit pun, dan bahkan tidak sejam pun, aktivitas kita yang tidak bersinggungan dengan dosa. Yang artinya setiap aktivitas kita, baik yang dilakukan oleh mulut kita atau lisan kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, semuanya pasti mengandung dosa dan salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sengaja mengajarkan kepada kita setahun satu kali yang jumlah itu bulan penuh beribadah di Ramadan dengan tujuan dan maksud agar manusia yang beriman kepada Allah mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu mumpung kita masih diberi kesempatan dan waktu oleh Allah untuk bisa berjumpa di Ramadan tahun 1446 ini, ayo kita bersama-sama raih keberkahan, raih kemenangan, raih maghfirah Allah di bulan Ramadan ini. Jangan pernah kita meninggalkan satu hari pun untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Jangan pernah meninggalkan satu hari pun untuk tidak bersedekah di bulan Ramadan ini. Jangan pula meninggalkan tadarus atau bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan jangan pula meninggalkan satu kali pun untuk tidak melakukan tarawih di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah akan melipat gandakan pahala kita di dalam beribadah. Baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Semuanya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita berharap melalui ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini, maka lengkaplah yang kita inginkan. Satu, kita ingin mendapatkan keberkahan Ramadan. Yang kedua, kita ingin mendapatkan maghfirah Allah. Dan yang ketiga, kita akan ingin mendapatkan tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini
maka insya Allah Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Tetapi perlu diingat, wahai para pemirsa rahimakumullah, kadang-kadang kita ini sembrono. Kita mengharap pengampun Allah tetapi tidak pernah menjaga puasa kita. Yang dimaksud bahwa orang yang berpuasa di Ramadan ini akan diampuni manakala kita berpuasa, dan dalam puasa itu kita selalu menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang dilarang oleh Allah selama kita berpuasa. Jangan mengatakan bahwa asal puasa saja dan kemudian diampuni dosa kita. Jangan. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan ibadah puasa, tetapi mereka hanya bisa menggugurkan kewajiban ibadah puasa saja, dan dia tidak mendapatkan apapun pahala dari puasanya. Sebagaimana beliau Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, kam min so'imin laisa lahu jazaun illal ju' wal atus. Banyak orang yang melakukan ibadah puasa, tetapi ibadah puasanya tidak memberikan imbas apa-apa. Tetapi ibadah puasanya tidak bisa menghadirkan pahala sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga ibadah puasanya dengan baik. Seperti contoh, saat ibadah puasa dia masih terus melakukan perbuatan yang dilarang. Misalnya adalah ngerasani orang, memfitnah orang, rasan-rasan orang, dan menggunjing. Puasa kita nggak batal pemirsa, tetapi puasa kita nanti tidak akan mengimbas, yang artinya tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya tidak pernah salah. Orang yang berpuasa di Ramadan akan diampuni dosanya. Tetapi puasa yang bagaimana? Puasa yang hanya untuk mencegah dari makan dan minum saja dan tidak mencegah hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan juga tidak bisa meninggalkan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, maka itu sudah beda. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada fenomena di tengah-tengah masyarakat, terutama pada kalangan remaja kita. Puasa hanya digunakan tidur, dan tidur. Dengan alasan bahwa naumuhu so'imun ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Betul. Tetapi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah akan melipat gandakan ibadah kita. Apakah kita cuma puas hanya mendapatkan ibadahnya orang tidur di bulan Ramadan atau puasa di Ramadan ini? Tidak. Kenapa? Karena masih banyak pahala yang jauh lebih banyak dan jauh lebih baik. Jadi kalau anak-anak yang lagi sekolah kadang-kadang diajar gurunya dia tertidur. Ketika dibangunkan dengan alasan, Pak, tidur pun juga ibadah. Padahal masih banyak ibadah yang jauh lebih tinggi pahalanya di bulan puasa ini ketimbang tidur. Misalnya berzikir dengan baca sholawat. Misalnya baca Al-Quran atau tadarus. Atau misalnya juga kita sekolah atau mencari ilmu. Fa insyaallah itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala di bulan Ramadan ini. Maka jangan pernah lewatkan untuk tidak beribadah. Dan jangan pernah mengatakan bahwa tidur itu ibadah. Memang ibadah, tetapi ada ibadah yang jauh lebih banyak pahalanya ketimbang tidur saat bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah tetap memberikan umur panjang kepada kita sehingga bisa melalui Ramadan ini sampai tuntas, sampai hari yang terakhir. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.